menggambar bidang momen, atau kalau di sub ada momen 33 itu, yaitu momen lentur arah sumbu X gitu ya. Umumnya balok begini momennya hanya momen X saja, MX saja. Jarang sekali ada MJ-nya ya. Nah, pengertian dari balok sendiri adalah bagian dari struktur bangunan yang menerima beban tegak lurus sumbu panjang. Ini sumbu panjangnya ke sana ya. Sumbu panjang ini tegak lurus. Bisa bebannya bisa beban merata, bisa beban terpusat di tengah, atau bisa merata dan terpusat. Ya. Nah, beberapa jenis pada bangunan ya, selain kita menyebut beam tadi, balok tadi ada yang disebut joist. Joist ini ada balok yang sejajar dengan jarak kecil-kecil memikul lantai atap suatu bangunan ya. Terus balok lintel adalah balok horizontal terletak di area bukaan dinding seperti pintu, di atas pintu, jendela, atau di antara dua kolom itu biasanya ada balok horizontal ya. Spindle, balok yang memikul dinding luar suatu bangunan. Stringer, balok yang sejajar arah jembatan pada lantai kendaraan. Floor beam ya, balok tegak lurus arah jembatan. Ini kalau di jembatan ya. Balok girder, balok besar biasanya dipakai istilah balok utama pada struktur jembatan. Gording ya, macam-macam ini ya. Ini contoh-contoh balok ya. Joist tadi yang di atap tadi ya. Joist ini biasanya dipakai untuk atap ya. Ini ya. Ini balok joist, balok lintel itu biasanya di atas gini, ini ada balok ya. Ada balok. Ini spandrel ini ya. Yang di tepi ini. Ya ini balok beam ya, ini tengah. Ini floor beam, stringer. Ya, ini macam-macam bentuk balok ya. Ini apa tadi ya? Gording ya. Gording itu ini ya, yang ke sana. Yang udah-udahnya sebenarnya ini juga balok ya. Nah, ini profil-profil yang sering dipakai untuk balok ya. Yang paling sering itu ini ya, WF, profil WF. Ya, ada juga orang pakai hollow section gini ya, hollow section ini, atau profil siku, atau pipa ya, atau kanal ini ya, macam-macam. Nah, karena kita akan membahas balok itu beban utamanya adalah beban lentur. Selain itu ada geser ya, nanti sedikit gesernya nanti ada di belakang. Tapi kita bahas dulu yang beban lentur dulu ya, beban lentur dulu. Maka kita akan melihat bagaimana perumusan dari balok lentur ini ya. Misalkan ini balok di atas dua tumpuan ya, ini diagram tegangan-tegangan yang kemarin. Jadi kalau balok dibebani begini, ada beban merata atau terpusat begini, maka apabila balok dibebani dengan beban lentur, tapi tadi merata terpusat juga boleh seperti ini ya, maka akan terjadi momen lentur yang akan menimbulkan tegangan lentur pada penampang profil. Jadi kalau ada beban begini ya, maka bidang momennya adalah seperti ini ya, bidang momennya. Nah, kalau kita akan mendesain atau merencanakan atau mengontrol suatu kekuatan suatu balok, maka tentunya kita akan mencari momen maksimumnya di mana. Ya, momen maksimumnya kalau seperti ini ya, di tengah bentang ini ya, di bawah P ini ya, 1/4 PL. Kalau bebannya merata ya 1/8 GL kuadrat ya. Nah, yang pasti kita cari momen maksimumnya. Akibat momen maksimum tersebut, maka akan muncul
tegangan lentur ya, seperti yang kita pernah kerjakan di mekanika bahan gitu ya. Tegangan lentur sigma sama dengan M A per I gitu ya, MA per I atau M per W atau MX per WX gitu ya, atau MXA per IX gitu ya. Nah, bentuknya tegangannya akan seperti ini ya. Ini bentuknya segitiga seperti ini bentuknya ya. Pada saat di garis netral, karena rumusnya tegangan sama dengan M, ini sigma X ya, MX kali I ya, per IX. Nah, gini. Nah, jadi kalau kenapa pas di garis netralnya 0? Karena Y-nya 0 ya. Y-nya itu 0. Y itu adalah jarak di sini, jarak dari sumbu X ya. Ini Y. Y maksimum adalah di serat terluar. Jadi tegangan maksimum adalah MX kali setengah tinggi ya, setengah tinggi kali dibagi IX akan ketemu seperti ini. Apabila beban ini ditambahkan terus, maka tegangan yang terjadi akan berubah seperti gambar di bawah ya. Kalau tegangannya mencapai leleh ya, maka F-nya, F yang terjadi sama dengan FY ya. Kalau ini ditambah ya, itu kalau P-nya ditambah sehingga tegangan serat terluar menjadi FY. Nah, kalau P-nya ditambah lagi, apakah baloknya ini runtuh? Tidak ya. Baloknya runtuh tidak. Jadi yang leleh ini akan menjalar ke, ini penampangnya seperti ini ya. Penampangnya itu kotak begini. Penampang tidak kotak ya boleh saja. Ini misalkan kayu ini ya, kayu begini, kayu. Ya, begitu ditambah lagi tegangannya P-nya ini pada saat FY ini menjadi PY gitu ya. PY ini ditambah lagi, apakah baloknya runtuh? Ternyata tidak. Ya, balok ini akan, kalau yang kedua ini kan leleh di serat terpinggir saja. Nah, kalau ditambah lagi, maka yang leleh seratnya akan bertambah ke tengah. Nah, sampai semua leleh ini ya, sampai semua leleh ini disebut kondisi ini adalah kondisi plastis ya. Semua ini tegangan gambar A, tegangan maksimum terjadi masih lebih kecil tegangan leleh. Tegangan B, tegangan maksimum yang terjadi sama dengan tegangan leleh. Ini batas elastis ya, ini batas elastis. Gambar C, tegangan leleh tidak hanya terjadi di titik ekstrim, maksudnya titik terluar saja, tapi sudah menjalar ke bagian tengah balok ini ya. Ini. D, seluruh penampang terjadi tegangan leleh. Ini sampai batas plastis. Namanya ya ini kondisi plastis itu seperti ini. Ini. Nah, nanti kita menganalisanya pakai kondisi plastis ini ya. Nah, pada batas elastis kondisi B, momen yang terjadi disebut momen leleh. Nah, ini ya. Kalau B ini tegangannya tegangan leleh, maka momennya juga momen leleh. Ya. P-nya P leleh, momennya momen leleh. Pada saat C, ya, ini batas plastis kondisi D ini, momennya disebut momen plastis atau MP. M leleh tadi MY ya. Jadi MY ada MP ya. Momen leleh, momen plastis.
Nah, momen leleh ya. Momen leleh tadi tegangannya adalah seperti ini ya. Ya. Kalau kita cari Fj sama dengan integral F dA kali J. F itu tadi apa tadi? F-nya adalah F ya, tegangan di satu potongan ya. Di sini, di sini, di sini, di sini. Tegangan kalau dikalikan gaya ya sama dengan dikalikan luas di A. Tegangan di satu potongan kalikan di A menjadi gaya ya, gaya di tempat tersebut kalikan J. J itu lengan menjadi momen ya. Kalau diintegralkan berarti akan menjadi momen leleh untuk semuanya ini ya. Untuk semuanya. Nah, F sendiri, F tadi, F ini adalah tegangan ini sama dengan Y ya, Y per D per 2, D per 2 itu ini kali Fj ya. Besarnya adalah Y per D per 2 kali Fj. Kalau tegangan di ujung ya D per 2 per D2 kali Fj sama dengan Fj begitu. Di tengah sini ya berarti Y-nya 0, 0 berarti 0 gitu ya. Nah, sehingga kalau ini dimasukkan di sini akan seperti ini ya. Fj per D per 2 kali Y kuadrat di A. Nah, Y kuadrat dA sendiri, integral Y kuadrat dA sendiri adalah kalau di apa itu matematika kalkulus ini adalah momen inersia ya, momen inersia. Jadi kalau disederhanakan lagi menjadi Fy ya kali Ix per D per 2. Nah, Ix dibagi D per 2 sendiri itu sama dengan Sx ya. Jadi Mj sama dengan Fj kali Sx ya. Momen leleh sama dengan tegangan leleh kali modulus elastis. Sx orang kadang menyebut Sx, kadang menyebutnya Vx ya. Di tabel profil yang jelek itu ada Sx atau Vx ya sama saja ya. Tapi di tabel Morisco itu Vx-nya tidak ada, artinya Zx ya. Zx itu sebenarnya yang disebut Vx di sini ya. Jadi tabel Morisco itu bukan Zx itu sebenarnya ya. Tapi tabel yang itu untuk kopian itu atau yang tabel satunya lagi itu ini ya, coba ya, tabel, bentar. Tabel. Ini ya, ini tabel profil. Ini ada Sx ya. Terlihat ya. Ada Sx, ada Sy, ada Zx, ada Zj. Ya. Ini ada Ix, ada Iy. Ya, ini bisa dipakai nih ya. Ini bisa dipakai. Zx itu rumusnya ini, Zj nanti Zx, Zj itu apa? Sx, Sj tadi adalah modulus elastis. Ya, modulus penampang elastis. Ya.
Oke, ini bisa dipakai kalau untuk menghitung itu. Nah, tapi ini batasan ini berdasarkan SNI 2002 ya. Berdasarkan SNI 2002. Kalau 2020 atau 15, 20 ini sesuaikan. Ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi MY momen leleh sama dengan FY kali SX. FY tegangan leleh tergantung mutu baja. Ya, SX ini tergantung dari penampangnya. Ya, penampangnya. Kalau penampangnya misalkan gini, ya, kita cari ya, IX kan bisa mencari ya, IX. Atau dilihat di tabel profil ya, IX dibagi D per 2 atau langsung SX di tabel profil ada, gitu ya. Oke. Itu momen leleh. Nah, kok ini Oke. Jadi kalau penampangnya bentuknya seperti ini, ya, maka sebenarnya kita juga bisa mencari momen itu adalah ini kan kalau baloknya seperti yang punya kita tadi, ya, itu maka ini adalah tekan ya. Yang atas itu tekan, ya, seperti ini. Baloknya kan seperti ini ya. Ini tekan, ini tarik ya, ini tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik, ya. Kenapa kok ke tekan tarik? Karena momennya ini momen positif, ya, momen positif. Ingat ya, momen positif itu artinya baloknya itu melengkung seperti ini kan. Nah, berarti apa? Yang di bawah garis netral ini memanjang, ya. Yang di atas garis netral memendek. Ini kan, ini momen positif. Masih ingat ya? Masih ingat momen positif? Di MECTEC 1. Ya, positif. Sepanjang bentang ini momennya positif. Jadi bagian bawahnya ketarik, bagian atasnya ke kan. Gitu ya. Oke. Nah, tadi ini berapa besarnya SX ini kalau penampangnya seperti ini ya. Jadi MY tadi kan FY kali SX. Tapi kita bisa mencari juga MY itu sebenarnya adalah ini gaya tekan, ini gaya tarik. Gaya itu sama dengan luasan ini ya. Luasan ini dikalikan tegangan ya. Jadi setengah luasan segitiga ini kan setengah ya kali FY kali D per 2 dikalikan lebarnya ya. Gaya sama dengan tegangan kali luas bidang. Luasnya segitiga ini diagramnya, tapi bentuknya adalah punya tebal B ini ya.
Jadi dikalikan B. Maka ini adalah FY kali B kali D per 4. Ya. Yang atas juga sama. Ya. Jadi karena ini simetris ya sama. Ya. Setengah ya bentuknya segitiga kali FY kali D per 2 ya, kali lebar B. FY BD per 4. Nah momennya adalah gaya kali jarak. Jaraknya ini berapa? Ini ada 2/3 kali D per 2, ini 2/3 kali D per 2. Berarti sama dengan 2/3 D. 2/3 D. Ini. Jadi MY-nya adalah FY kali BD kuadrat per 6. MY tadi kalau di halaman sebelumnya sama dengan FY kali SX. Ini sama-sama FY-nya dihilangkan. Jadi SX sama dengan 1/6 BD kuadrat. Ya, 1/6 BD kuadrat. Jadi untuk menampang segi 4 begini, SX atau VX-nya adalah 1/6 BD kuadrat. Ya. Nah, sekarang momen plastis. Momen plastis itu yang gambar D tadi ya, gambar yang paling kanan ini. Kita akan mencari berapa besarnya momen plastis itu. Kalau ini tadi momen leleh adalah FY kali SX. MP berapa? MP. Nah, ini sama seperti tadi ya. Ini menurunkannya sama sehingga kita bisa dapatkan ternyata MP sama dengan FY kali ZX. Ya, ZX itu ini integral EIdA. Ya. EIdA-nya ini bentuknya tapi seperti ini. Ya. Ini ZX. Kalau kita gambar diagram tegangannya tadi, maka karena ini bentuknya segi 4 ya, FY kali D per 2 kali B gitu ya. Sehingga momennya MP adalah FY kali BD per 2 kali setengah D ini. Jadi FY kali BD kuadrat per 4. Sehingga ZX adalah 1/4 BD kuadrat. Tadi SX-nya tadi berapa? 1/6 ya, 1/6 BD kuadrat. Nah, ternyata tidak sama ya. Makanya di tabel itu, tabel profil, kalau di tabel Morisco itu sebenarnya dia menghitung ini, bukan menghitung ini. Nah, di tabel yang tadi saya tunjukkan tadi ada ZX, ada SX ya. Lebih besar ZX karena bentuk diagram tegangannya adalah sampai leleh semua. Jadi MP adalah ZX kali FY atau FY kali ZX. Kalau MY adalah FY kali SX. Besar mana? Besar mana MP dan MY tadi? MP, Pak. Besar MP ya, karena sampai plastis. Ya. Besar MP. Ya, besar MP. Nah, perbandingan dari MP dibanding MY atau karena semua dikalikan FY ya di sini ya. Maka perbandingan antara ZX dan SX atau WX itu disebut faktor bentuk ya, faktor bentuk penampang. Untuk penampang yang persegi panjang tadi ini ya, B kali H tadi, maka faktor bentuknya adalah setengah.
Kalau profil B atau I nanti bisa dicek dari tabel itu ya. Itu lebih kecil faktor bentuknya 1,1 atau 1,2 ya. Tergantung profilnya ya, dicek faktor bentuknya. Tapi tetap aja masih lebih besar dari SX ya, ZX-nya. Itu. Nah, kemudian pemilihan profil untuk struktur balok ya, profilnya yang sering dipakai itu yang paling ya ini INP, WF, SC ini pakai. Tapi yang paling sering itu adalah profil WF. Ini sangat efektif dipakai sebagai struktur balok. Ini yang paling efektif. Kenapa? Karena seperti tadi momen itu kan kalau kita melihat diagram tegangan tadi kan gaya kali jarak kali lengan gitu ya. Nah di sini ada sayap ya. Luasan profil dikonsentrasikan pada sayap. Jadi akan menghasilkan ZX yang cukup besar. Ya. ZX-nya akan besar. ZX atau SX atau ZX bukan per ya, kan besar. MY atau MP yang besar. Sehingga ini paling sering dipilih orang untuk struktur balok. Nah kalau misalkan di tabel itu sebenarnya nanti hubungannya dengan profil yang ada di pasaran ya. Di pasaran itu maksudnya yang dibikin pabrik gitu ya, atau yang dijual di umum itu ya. Nah kalau profil buatan pabrik ini tidak mencukupi, ya misalkan di pabrik itu yang tinggi maksimum misalkan tingginya 90 cm misalkan ya, hanya ini. Padahal kita butuh yang tingginya 1,1 ya, bagaimana ya kita bikin profil buatan. Maka diperlukan profil buatan. Ini disebut plate girder ini. Profil jenis penuh biasanya seperti ini ya. Yang di belok kereta api itu ya. Jalan kereta api itu ya. Ini profil buatan ini tinggi nih ya. Tinggi langsing. Itu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya sebelum saya lanjutkan. Udah? Halo, masih penyimak? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, lanjutkan ya. Ceritanya agak panjang nih batang lentur ini. Ya, oke. Oke, ini. Nah, perilaku balok dibebani beban gravitasi ya, maksudnya beban arah ke bawah ini ya. Kalau ada balok seperti yang tadi ya, dibebani begini, maka seperti yang saya gambarkan tadi, dia akan melendut begini ya. Ini tegangan leleh, itu tegangan plastis. Ya. Jadi bawah ini tarik, ini ya, tarik, ini tekan.
garis netralnya, ya. Jadi sayap atasnya ini akan memendek, sayap bawahnya ini akan memanjang, ya. Ini memendek, ini memanjang, ya. Nah, sisi atas dari sisi atas balok di atas garis netral terjadi tegangan tekan, akan berperilaku seperti batang tekan, ya, kolom atau batang tekan. Balok yang mendapatkan kemampuan yang besar maksimal, maka IX-nya harus jauh lebih besar Y, sehingga akan lemah terhadap sumbu Y, ya. Jadi tidak masalah lemah terhadap sumbu Y karena MY-nya juga 0, tidak dibutuhkan. Pada sisi atas daerah tekan akan menekuk ke samping. Ini disebut tekuk lateral, ya. Apabila tidak ada penahan atau pengekang. Jadi ini kalau dilihat dari atas, ya, dilihat dari atas, jadi balok ini kalau dilihat dari atas maka ini bisa nekuk ke samping yang atas. Ini disebut tekuk lateral. Nah, panjang tekuk ini disebut LB. LB. Kalau seandainya ini ya, kegagalan balok akibat tekuk lateral ini pada umumnya akan terjadi pada beban yang jauh lebih kecil dibanding dengan beban yang akibatkan kegagalan lentur vertikal. Gitu ya. Jadi ternyata ini sangat bahaya, ya, kalau menekuk ke samping. Sehingga orang sering memberi penahan lateral. Dan lateral itu ke samping ini ditahan. Sehingga kalau ditahan di tengah, dia nekuknya adalah seperti ini. Ya, jadi LB-nya menjadi separuhnya. Kalau penahannya ditambah lagi, nah, nekuknya seperti ini. Maka LB-nya akan semakin kecil. Ya, gini. Kalau penahan lateralnya banyak, maka LB-nya mencapai nilai tertentu sehingga tidak terjadi kegagalan tekuk lateral ini. Kalau contohnya misalkan ya, balok kemudian di atasnya itu ada plat yang baloknya jadi satu kesatuan dengan platnya, maka seolah-olah sepanjang balok ini ada pengaku lateralnya, sehingga sama sekali tidak menekuk ke samping, tidak menekuk lateral, ya. Ya. Contohnya ini, misalkan tekuk lateral itu contohnya seperti apa sih? Kalau kita punya jembatan ya, jembatan balok gitu ya. Jembatan itu kan baloknya jejer-jejer begini ya. Kalau Anda melihat orang bangun jembatan misalkan panjangnya 10 meter atau 15 meter, ini tanpa atas. Gini ya. Kayak gini. Saya melihat ya, ini jembatan. Ini jalan. Jadi ini jalan. Orang mobil jalan ke sana. Ya, ini jalan ke sana. Ya. Sungainya mana sungainya? Sungai ini kalau dilihat dari samping seperti ini. Nah, gini ya. Ini sungai. Ini airnya. Ini perletakannya. Ya, kalau ini misalkan ada pagernya ya. Pagernya ini kuning, pager. Jembatan ya. Jadi jembatan seperti ini kan. Nah, tapi baloknya adalah ini. Yang merah ini. Kalau tanpa atas seperti ini, ya. Kalau ini dibebani ada mobil, truk lewat, maka dia akan melundut tadi. Nah, itu dia bisa menekuk ke arah samping seperti ini, tekuk lateral tadi, ya.
bagian yang atas, tekan, menekuk lateral, gini. Nah ini bahaya, ya. Nanti kita lihat ya. Kalau biar tidak menekuk begini, bagaimana? Kita beri pengaku lateral. Pengaku lateralnya misalkan di sini dikasih balok. Nah, kasih balok begini. Nah, ini ya. Kalau dikasih balok begini, maka dia akan menekuknya. Nah, gini ya. Nah, ini juga begini. Ini sehingga panjang tekuknya tinggal separuhnya. Kalau ini masih bahaya, ya kita tambahin lagi, ya tambahin lagi. Sorry, udah bisa ya. Tambahin lagi pengaku lateralnya, tadi balok-balok tadi ya, tambahin lagi sehingga lebih banyak lagi, gitu ya. Nah, sehingga balok akan dibedakan menjadi 3 kategori menurut jarak lateral bracingnya atau penahan lateralnya. Kalau balok ini dikekang terhadap tekuk lateral secara menerus, LB-nya 0 atau penahan lateralnya rapat, ya, kecil, ya. LB ini lebih kecil dari LP. LP ini nanti kita lihat apa batasan ini ya. Maka dia disebut balok dengan bentang pendek, ya, bentang pendek, ya, atau penahan lateralnya rapat atau secara menerus, LB-nya 0, atau LB-nya di bawah LP. Ini MN-nya mencapai MP sampai momen plastis bisa MP, ya. Nah, kalau jarak penahan lateralnya menengah, ya cukup saja gitu ya. Maka disebut bentangnya ini bentang menengah. MN-nya di bawah MP. Ya. Tapi kalau jarak penahan lateralnya besar, panjang, maka maka MN-nya kecil, gitu ya. Nah, untuk mengetahui dia itu bentang pendek, menengah atau panjang, bagaimana? Kita bandingkan LB-nya tadi. LB itu adalah jarak pengaku lateral tadi dengan LP dan LR. LP dan LR ini apa? Ini ya. LP itu adalah di mana zona atau daerah plastis. Kalau LP dan LR di sini, maka dia adalah zona elastis, inelastis. Ya. Di sini adalah zona elastis. Semakin besar LB-nya, maka nilai momennya, kapasitas momennya semakin kecil, ya, turun. Di sini konstan, turun. Gini ya. Ya. Nah, sekarang ini ya. Zona 1 plastis, LB-nya kecil. Jarak penahan lateralnya LB-nya lebih kecil dari LP. LP-nya apa nanti kita lihat di ini ya, di berikutnya. Ya. Jadi kalau LB-nya kecil, maka MN-nya ya ZX kali FY ini. Tapi dibatasi harus lebih kecil 1,5 mg. Zona kedua ini ya. Ya, ini nanti seberapa besarnya momen nominalnya kalau ini ya.
Nanti kita hitung. Ini daerah LB-nya menengah. Kalau panjang, LB-nya panjang, ya, ini momennya semakin kecil lagi. Nah ini ya, tadi ya. Jadi ini kalau seperti ini misalkan contohnya ya, ini penahan lateral. Kalau balok diberi di atasnya ini ada plat lantai. Ini di antara balok dengan plat lantai ini ada yang disebut shear connector, penghubung, ini penghubung antara balok dengan plat, maka LB-nya ya sejarak shear connector ke arah sana ya, ke arah memanjang ke sana ya. Ada shear connector, ada shear connector, ada shear connector, ada shear connector. Jadi LB-nya ya sejarak ini. Biasanya ini akan menjadi bentang pendek atau diikat begini ya. Ini juga jarak ini. Atau ada balok melintang ini, atau di bracing begini. Ya. Kalau seperti ini ya begini ya tadi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan apa itu, berapa MN ini ya. Jadi berapa kemampuan momen nominal balok ya. Jadi nanti Anda lihat ini cukup banyak ya. Nah, ini sampai contoh nanti ya. Kalau waktunya nutut, kalau enggak ya enggak. Jadi ini ketentuan umum ya. Jadi sama seperti batang tekan atau tarik, ada di FBT sama DKI ya. Di FBK atau di FBT sama DKI. Kalau di FBT kekuatan lentur desain V, di sini disebut VB kali MN ya. VB-nya 0,9. Kalau kekuatan lentur izin MN dibagi omega B 1,67 ya. Ini CB ini nanti aja. Ini faktor modifikasi tekuk lateral tadi, pengaruh tekuk lateral tadi. Nah, jadi ada LRFD dan ASD. Ini pasalnya banyak sebenarnya, pasal F2 sampai F13, tapi nanti Anda sebagian baca sendiri ya. Ini F2 yang paling sering kita pakai ya. Komponen struktur profil I kompak, simetris ganda ya. Dan kanal ya jarang kita pakai. Yang melentur terhadap sumbu mayornya. Sumbu mayor itu sumbu X. Simetris ganda itu artinya begini ya. Kalau profil ini, kalau simetris tunggal itu misalkan ini simetris tunggal.
ini simetris terhadap sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Kalau ini hanya simetris terhadap sumbu Y saja ya. Ini tunggal, ini ganda. Jadi bukan ini. Ini maksudnya ya. Dan ini ya. Pasal ini berlaku untuk komponen sumbu I simetris ganda dan kanal yang melentur terhadap sumbu mayor, sumbu X, ya, yang memiliki badan kompak dan sayap kompak. Ya. Jadi badan dan sayapnya ini cukup tebal. Ya. Batasannya apa? Kompak sayap dan badannya nanti dilihat. Ya. Ini ya. Jadi ini berlaku untuk badan dan sayap yang kompak ya. Kita lihat ini dulu ya. Badan dan sayap yang kompak itu apa sih? Nah, di situ ada tabelnya. Ini ya. Jadi ada batasan ya, batasan antara rasio ketebalan terhadap lebar. Ya, ketebalan terhadap lebar. Balok WF begini, ya, ini WF ini. Kalau B dibagi T, B itu setengah lebar sayap dibagi tebal sayap, atau kalau tidak mau begini ya, B flank dibagi 2T flank, gitu ya. Ini sama saja dengan B flank dibagi 2T flank. Ini akan sama ya. B-nya setengah sayap dibagi tebal. Atau ini ya. Batasannya dia kompak kalau B per T tadi di bawah ini. Di bawah 0,38 akar E per FY. Ya. Non kompak kalau di bawahnya lambda R. Jadi ini non kompak. Tadi yang berlaku di sini adalah badan kompak, ya, badan kompak. Jadi B per T-nya harus lebih kecil dari lambda T. Syaratnya ini. Ini profil-profil lain, ya, profil-profil lain. Ya bisa dilihat sendiri. Elemen tanpa pengaku maksudnya ini. Elemen tanpa pengaku itu sayap ini ya. Jadi sayapnya harus kompak ya. Ini tadi ya. Sayapnya harus kompak ya. Sayapnya kompak. Badannya juga harus kompak. Nah, badannya kompak itu batasannya di mana? Di berikutnya. Ini. Ya, badannya elemen yang diperkaku. Ini ya, berarti ya. H per TW harus lebih kecil dari 3,76 akar E per FY. Ya, jadi badan dan sayapnya harus kompak. Itu berlaku untuk itu. Kalau tidak, ada pasal lain ya nanti. Tapi umumnya yang dipakai itu adalah badan dan sayapnya kompak. Ya. Kalau memenuhi ini, maka MN-nya karena tadi badannya kompak, maka terhadap leleh adalah MN sama dengan MP sama dengan FY kali ZX. Ya, salah satu untuk ngeceknya adalah ini. MN sama dengan MP kali FY kali ZX. Ya, karena penampangnya kompak tadi. Nah, terhadap tekuk,
penampangnya kompak, tapi pengaku lateralnya jaraknya seberapa, kan gitu ya. Nah, kalau jaraknya pendek, maka keadaan batas tekuk lateral tidak berlaku. Jadi tetap pakai ini. Gitu ya. Nah, kalau panjangnya ini, LB-nya ini menengah antara LP dan LR, maka MN-nya ini. Kalau LB-nya lebih besar LR, maka MN-nya ini. Gitu. Jadi ada kemungkinan terhadap tekuk lateral tadi tiga ya, ada bentang panjang, bentang pendek, bentang menengah. Ini bentang pendek, bentang menengah, bentang panjang. Ini nilai MN-nya semakin kecil, ya, semakin kecil. Ya. Nah, di sini ada LB, LP, LR, LP, LB-nya tahu itu, LP dan LR-nya apa nanti kita lihat. Ya. Nah, terus ada MP tadi ya, MP itu FJ kali ZX. Nah, F kritis ini apa? F kritis ini dihitung. F kritis ini dihitung dari rumusnya agak panjang, ya. F kritis itu E-nya, CB-nya apa? CB-nya itu, CB-nya yang di depan tadi ya, CB-nya itu gini, CB itu 12,5 M maksimum dibagi 2,5 M maksimum plus 3 MA, 4 MB, 3 MC. Apa MA, MB, MC adalah ini. Jadi kita gambarkan bidang momennya, kita cari momen maksimumnya, momen di seperempat segmen terbracing, tengah bentang, 3/4. Ini menunjukkan MA, MB, MC. MA adalah momen maksimum. F kritis, jadi CB-nya itu tadi P kuadrat E LB per RTS kali 1 plus 0,078 J kali C dibagi SE kali H0 LB per RTS. J adalah modulus konstanta torsi, konstanta torsi dari balok tersebut. Kemudian RTS itu apa? RTS itu ini, ya. RTS itu ini, ya. Nah, LP dan LR itu batasannya adalah ini, ya. Anjang hitungnya, ya. LP dan LR ini kalau ngitung ya harus teliti, ya. Nah, ini LR ini harus teliti hitungnya. Nanti kita lihat di contoh. Ya, ini LP-nya. Jadi kalau dia di bawah LP ya sudah aman, tidak perlu ngitung LR ya. Tapi kalau di atas LP, dia bentang menengah atau bentang panjang, harus ngontrol LR-nya. LR-nya ini yang panjang. Hitungnya, gitu ya. Jadi nanti pada saat kita mencari MN, momen nominal itu, kalau kita kontrol dulu bahwa badannya kompak, terus sayapnya kompak, maka MN akibat leleh ini akibat atau disebut akibat lokal buckling ya, tekuk lokal buckling, tekuk lokal seperti yang kemarin di batang tekan kan ada ya, lokal buckling. Nah, ini tekuk lokal. Kalau dia kompak, maka tidak terjadi lokal buckling ini. Jadi ya, jadi MN-nya sama dengan FY kali ZX. Ini
salah satu kontrol. Kontrol lainnya adalah lateral buckling, ya, lateral buckling. Tekuk lateral buckling. Nah, lateral buckling ini ada 3 kemungkinan, ya. Kemungkinannya apa? Ya, kita lihat apa itu jarak LB ini, jarak pengaku lateral, panjang antar pengaku lateral LB ini. Kalau tidak ada pengaku lateral, ya LB itu panjangnya batang itu. Kalau LB-nya lebih kecil LP, maka ini disebut yang A ini bentang pendek. Ya, ini bentang pendek. Bentang pendek, ya. Kalau di SNI 2020 ini tidak disebut gitu ya, tapi di SNI sebelumnya ini jelas disebut ini bentang pendek, ini bentang menengah, ya, menengah. Ini bentang panjang, bentang panjang. Nah, gitu ya. Kalau bentang pendek, maka MN-nya sama dengan ini. Batas terlalu tidak berlaku, berarti MN-nya ya sama ini. Sama dengan akibat leleh ini. Sampai leleh. Kalau bentang menengah, maka MN-nya akan mengecil. Kalau bentang panjang, dia akan mengecil lagi. Nah, batasan LP dan LR ini adalah di berikutnya ini tadi, ya. Ini batasan LP dan LR. LP. Ini LP, ini LR. Ya, F kritis sendiri di paling bawah tadi MN-nya sama dengan F kritis, ya. Ini ya, F kritis kali SE. Ini F kritisnya, ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo. 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 Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, paling tidak disimak ya. Nanti kalau nggak nyimak, nggak ngerti nanti. Ya. Nah, oke, selanjutnya. Jadi itu tadi adalah kalau kita mengontrol kekuatannya. Tapi di samping balok itu kuat, maka balok ini harus kaku, ya. Kaku. Kalau balok lentur begini, balok, maka ada yang nama lendutan, ya, lendutan. Jadi baloknya melendut seperti ini tadi, ya. Mana gambarnya? Tuh. Ini ya. Balok ini kan melendut, ya. Nah, melendutnya ini dibatasi, tidak boleh besar-besar. Jadi melendutnya itu ini, ya, melendutnya berapa? Atau ya ini ya. Ya sini. Delta. Delta itu berapa? Delta itu dibatasi, ya. Kenapa kok dibatasi? Ini ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Defleksi atau lendutan biasanya dibatasi sampai batas tertentu. Kali ini
Walaupun kuat, tapi kalau lendutannya tidak memenuhi, maka tidak boleh dipakai balok itu ya. Lendutan yang besar akan mengakibatkan rusaknya barang-barang atau alat yang didukung oleh balok tersebut. Jadi barang-barang di atasnya bisa rusak ya kalau lendutannya besar. Penampilan dari suatu bentuk struktur akan menjadi tidak estetika lagi ya. Lendutan besar akan menimbulkan rasa tidak aman. Kadang-kadang untuk balok yang mikro beban sama diperlukan lendutan yang sama. Oke, ya. Jadi selain apa itu mengakibatkan kalau ada barang-barang di atasnya bisa rusak, tackle-nya bisa rusak ya, tackle-nya bisa pecah-pecah kalau lendutannya besar ya. Terus penampilannya kurang bagus, terus orang yang melihat atau yang berada di atas struktur tersebut akan takut ya, takut kan, melendut ya, takut sebenarnya, walaupun sudah dihitung itu kemampuannya cukup ya, tapi dia akan takut sehingga lendutan ini dibatasi ya. Nah, batasannya seberapa? Batasannya. Jadi kalau lendutan ini lendutan izin ya, lendutan izin, maka beban yang dipakai adalah beban izin, beban kerja, beban dengan faktor 1 tadi ya, bukan pakai LRFD, pakai ASD, pakai DKI. Ya kalau bebannya merata ya, seperti yang pernah kita pelajari di mekanika bahan ya, delta maksimum 5/384 Q. Oh, ini kurang Q ya, Q-nya hilang. Q L pangkat 4 per EI. 5/384 QL pangkat 4 per EI. Kalau beban terpusat di tengah ya PL pangkat 3 per 1/48 PL pangkat 3 per EI. EIX. Kalau bentuk-bentuk lain ya bisa dihitung sebenarnya. Ini kalau temuan pesawat tentu bisa pakai ini ya. Itu. Nah, ini batasan lendutannya berapa tadi? Lendutan yang terjadi itu harus lebih kecil dari lendutan izin. Ya, lendutan izin. L per 240 biasanya ya. Ini kalau berat biasa. Ya. Oke. Stop share. Terus apa ini berikutnya? Oh, berikutnya contoh ini ya, contoh. Oke, kita lihat contoh sebentar ya. Kalau di atas dua tumpuan ada bebannya QD, ada PD, QL, PL ya. QL itu berarti beban, Q berarti beban merata ini. P-nya ini PD dan PL. Ada beban merata, ada beban terpusat. Beban meratanya beban hidup dan beban mati. Beban terpusatnya beban hidup dan beban mati. Baloknya WF 600, 300, 12, 17. BC 37, yaitu harus dicari nanti anunya ya. Apanya itu? Oh, kan ada. Oh, ini. Oh, bukan. Ya, nanti dicari ya. Di tabel yang fotokopian itu. Ya. Ini berat, bukan buat. Berat profil Q137, IX, SX, ZX, A itu luas,
IY kecil, D itu tingginya, B itu lebarnya, R itu apa itu kelengkungan itu. Nah, kita kontrol dulu lendutannya, ya. Lendutannya misalkan syaratnya ini adalah L per 360. Ini syarat izin, lendutan izinnya ini ya. Lendutan izin, ini tadi apa? L per 360 itu dinding, kalau memikul dinding atau finishing kertas. Misalkan dibatasi itu. Maka Y maksimum ini tidak boleh lebih besar dari Y izin. Ya, delta maksimum akibat beban mati, ini akibat apa ya, beban hidup. Rumusnya gini. Ini salah ini ya rumusnya. 5/384 KL ini jadikan kilogram per sentimeter hari ya. Jadi 1,5 1,37 ya, 5,5 ya. Ini senti, jadi senti. I ya. Ini bukan. Jadi ini begini, karena bebannya ada di sini, maka setelah dihitung bukan 1/48, tapi ini karena bebannya ada di sini ya, bukan di tengah bentang. Ya. Ini sama ya, 1/3. Rumusnya ini 23/648 PL pangkat 3 per EI. Ini P, ini PD 5.500 PL. Ini. Yang terjadi adalah 3,33. Yang diizinkan adalah 3,33. Ya sama. Ya oke lah. Ya dianggap oke, sama. Lebih kecil atau sama dengan ya. Oke. Nah, terus ini mencari beban berfaktor dan beban kerja ya. Ini mencari MU, DU, M maksimum ini, kalau M maksimum tanpa faktor, ini faktornya 1,2, 1,6 ya. Ini tanpa faktor. Ketemu MU maksimum, M maksimum. DU maksimum, D maksimum. Nah, ini dikontrol dulu. Apakah badan dan sayapnya kompak? Ya, ternyata B per T dan H per TW-nya lebih kecil dari lambda P. Lambda P ini tadi dilihat di tabel tadi ya. Lambda dilihat di sini ya. 376 E per FY. Ini 038 E per FY. Nah, ini 38, 376 ini ya. Ini. Ternyata apa? Jadi batas relainya MN-nya ZX kali FY. Nah, kalau balok tersebut misalkan tanpa lateral buckling, tanpa penyokong lateral, berarti LB-nya adalah 1.200. 1.200. Kalau tanpa pengaku lateral, berarti sepanjang ini tidak ada pengaku lateral. 1.200. Ya. Ini. Nah, L berapa LP-nya? LP-nya itu pakai rumus yang ini tadi ya. Ini 1,76 kali FY akar E per FY. Itu. Ya.
maka LB lebih besar dari LP, ya. LP lebih besar dari LP. Nah, tapi kita kontrol terhadap LR. Nah, LR ini berapa besarnya? Di rumusnya panjang ini. Ya, ini kalau baca aja J-nya berapa. J itu ini ya, rumusnya ini. Sepertiga sigma sepertiga BT kuadrat. B-nya D dikurangi 2 double flat. Sehingga ketemu ini. RTS-nya tadi ya dimasukkan, ini hanya ketelitian saja sebenarnya ya. Ya, rumusnya ini. LR ini, rumus ini ambil dari ini ya. Ini tadi ya. LR. RTS-nya berapa? RTS-nya itu. Ya, ini apa itu? Harus teliti ya. RTS ini. Ini. Sehingga ya ini ngitungnya benar atau salah enggak tahu. Ya mungkin betul mudah-mudahan ya. Sehingga LR-nya ketemu 994,1. Jadi LB-nya lebih besar dari LR. Ya, maka kita pakai rumus yang ketiga. MN-nya sama dengan F kritis kali SX ya. Ya, ini tadi ya. Nah, ini ya. Jadi rumus yang C ini, LB lebih besar dari LR, maka MN sama dengan F kritis kali SX. Ya, ini. Nah, ini F kritisnya berapa? Dihitung. Ini. Oh. Oke. Nah, ini CB. CB tadi kita harus mencari momen-momen di 1/4, setengah, 3/4 gitu ya. Momen maksimumnya juga di sini. Ini nanti dicoba di UTAD ya. Nanti ini angkanya betul atau salah gitu. Nah, ini jadi F kritis dimasukkan, ternyata MN-nya adalah F kritis kali F SX, SX-nya dari tabel, temu ini, ya, ternyata baloknya tidak kuat, gitu ya. Ya. Ini F kritis MN kali SX. Balok tidak kuat. Oh, apa ini tadi? Oh, ini nanti ya. Oke, jadi seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini harus teliti, menghitung F kritis, menghitung CB, menghitung LR, karena banyak angka yang harus dimasukkan. Ya, jadi Anda harus beli atau di Excel atau dibeli kalau kalkulator ya kalkulator yang bagus ya. Oke, itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan. Jadi intinya tadi baloknya harus dikontrol, baloknya kompak, sayapnya kompak, badannya kompak. Ya, kalau sampai kompak, sayap kompak, badan kompak, berarti MN terhadap lokal buckling, tadi ya. Lokal buckling adalah MN sama dengan ZE kali FY. Terus terhadap lateral buckling, bentang panjang atau bentang pendek atau bentang menengah. Ya. LB-nya dibandingkan dengan LP dan LR. Ya, intinya itu ya. Kalau LB-nya lebih kecil dari LP, tidak perlu menghitung LR. Ya, langsung bawa bentang pendek. Jadi MN-nya sama dengan ZE kali FY. Tapi kalau LB-nya lebih besar dari LP, dikontrol terhadap LR ya. Kalau lebih kecil
LB-nya lebih kecil dari LR, maka dia bentang menengah. Ya, tadi ada cara menghitungnya. Kalau ternyata LB-nya lebih besar dari LR, berarti bentang panjang, seperti itu tadi ya. Itu. Selain itu juga dikontrol terhadap lendutan. Oke, sampai sini dulu kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Ini kode absennya ya, 383674. Ya, jadi kalau nanti minggu depan kalau ikuti kuliah jangan terlambat ya. Kalau terlambat sudah saya tidak admit lagi, sudah biarin aja, tidak usah masuk ya. Ya, oke. Sampai sini, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.